Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas mengenai nutrisi yang baik bagi ibu menyusui. Masih bersama dengan Dr. Dina Aulia Insani, dokter spesialis gizi di sini. Halo Dr. Dina. Halo Mbak. Nah, dokter, kan ada beberapa ibu yang dengan keadaan atau kondisi tertentu ya dokter akhirnya tidak bisa menyusui. Nah, apakah penggantian dengan susu formula itu bisa menggantikan nutrisi ASI atau seperti apa, dokter? Oke, baik. Kalau kita bicara kandungan, pasti tidak ada yang bisa persis seperti ASI ya. Tidak ada yang bisa dari segi lemak, dari segi tadi yang saya sampaikan dia ada mikrobiota, belum lagi karena ada touching ya, perlekatan dengan ibunya pada saat menyusui dibandingkan dengan kita menggunakan botol gitu ya atau susu formula. Nah, memang tidak akan sama. Jadi sebaiknya sebenarnya tidak ada penghalang. Misalnya kalaupun terhenti dalam 3 bulan itu sebenarnya kita bisa melakukan relaksasi kembali ya. Tinggal bagaimana nanti ibunya konsisten untuk kembali mau menyusui karena prosesnya juga perlu perjuangan ya, maksudnya jadi kayak baby moon ya, harus honeymoon dengan bayinya. Nah, jadi tidak ada halangan sebenarnya kalau sudah sempat terhenti itu tidak bisa menyusui lagi, pasti bisa menyusui lagi. Oke. Kemudian dokter katanya nih, kalau misalnya menyusui mesti menambah porsi makan katanya untuk 2 orang. Ini benar nggak sih, dok? Enggak, jadi itu mitos ya, makan untuk 2 orang itu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan ibu menyusui memang meningkat, baik makronutrien tadi saya sampaikan maupun mikronutrien. Tapi makronutriennya itu hanya sekitar 400 kalori. Jadi kalau wanita usia 50 kg anggap kebutuhan seharinya adalah 1.500 kalori, jadi sebenarnya hanya bertambah 400 kalori itu cuma 1.900. 400 kalori bisa dipenuhi dari mana? Tadi saya sampaikan susu 1 gelas bisa jadi pilihan. Kemudian pada saat snack selain buah boleh ditambahkan snack yang mengandung protein hewani ataupun yang nabati ya. Jadi boleh ada tahu, ada tempe atau kacang-kacangan gitu ya. Nah, itu cukup 1-2 potong itu sudah terpenuhi 400 kalori. Jadi bukan berarti kalau 1.500 terus boleh makan 3.000 ya. Nah, itu jadi masalah ujung-ujungnya ke berat badan ya. Oke, baik. Jadi balik lagi yang paling penting seimbang ya dokter ya. Betul. Jangan sampai makan 2 porsi akhirnya jadi berlebihan, naik berat badan akhirnya ya dok. Iya, jadi masalah lagi nanti kan kalau naik berat badannya. Oke, tapi ibu menyusui mungkin memang lebih cepat lapar kali ya dok? Iya betul. Memang karena kebutuhannya tadi memang lebih tinggi. Makanya sebenarnya kita tetap aja ada hitungannya. Yang penting juga cairannya. Jadi cairan juga meningkat. Itu kenapa perbanyak minum jangan sampai terlewat. Kalau perlu sambil menyusui sudah disiapkan minuman gitu ya. Mau yang dingin, mau yang hangat tidak jadi masalah. Yang penting membuat ibunya rileks ya. Oke. Nah, kemudian dok, untuk ibu menyusui yang vegetarian, dokter, apakah masih bisa memenuhi nutrisi untuk anaknya juga, dokter, atau gimana, dok? Nah, memang kalau untuk yang vegetarian sebenarnya juga ada jenis-jenisnya ya, Mbak ya. Jadi ada yang mungkin masih bisa makan telur ya. Nah, memang untuk penelitiannya disebutkan pada ibu menyusui yang vegetarian itu memang rentan atau beresiko mengalami kekurangan protein, besi, kalsium, vitamin D, dan vitamin B ya. Nah, yang penting sekali ini kan kayak besi dan kalsium gitu ya, karena nanti akibatnya bisa bikin osteoporosis ya. Nah, jadi pada orang yang vegetarian, kalau yang masih bisa makan telur itu tidak apa-apa seperti putih telurnya diperbanyak karena dia termasuk yang biologi tinggi. Tapi kalau yang memang golongan yang strict ya, yang tidak ada hewani sama sekali, sebaiknya pilih makanan yang bervariasi. Pilih kandungan protein yang nilai biologinya tinggi dari nabati ya, atau dari jenis kacang-kacangan tertentu. Kalau perlu, misalnya mengonsumsi sereal, cari yang difortifikasi dengan vitamin dan mineral, dan bila perlu memang beberapa kasus kita harus memberikan suplementasi ya pada ibu yang vegetarian
seperti vitamin D, B12 itu untuk membantu penyerapan zat besi dan kalsium. Oke. Untuk yang ibu-ibu menyusui yang bukan vegetarian nih dokter, apa saja jenis vitamin yang mungkin perlu dikonsumsi saat menyusui? Oke, yang penting tadi adalah folat, vitamin D, kalsium, dan omega 3. Sebenarnya ini adalah vitamin dan mineral yang memang terjadi peningkatan kebutuhan pada saat ibu menyusui. Misalnya kalsium ya, untuk perempuan dewasa itu angka kecukupan gizinya 1000 mg. Nah, ketika menyusui perlu penambahan sekitar 200 mg ya. Jadi memang ada beberapa, jadi tidak mesti juga semua suplementasi harus dikonsumsi, tapi kita akan pilih yang sesuai ya. Makanya untuk suplementasi itu kan bagaimanapun adalah obat. Jadi tetap perlu dikonsultasikan dengan dokter agar sesuai ya. Biasanya juga suplementasi ini yang biasanya agak sulit di makanan Indonesia untuk terpenuhi seperti omega 3 seperti gitu ya. Kita agak kurang di situ, jadi biasanya pasti akan kita berikan suplementasi. Oke. Kemudian apa ada pantangan makanan dokter untuk ibu menyusui ini dok? Prinsipnya sih sebenarnya untuk pantangan tidak ada ya Mbak, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kecuali yang memang dia terbukti ada alergi atau memicu alergi pada anaknya karena bisa melalui ASI-nya ya. Tapi prinsipnya tadi pantangan yang sampai nggak boleh sama sekali itu juga nggak ada. Yang penting yang tadi yang bikin inflamasi itu dihindarin ya karena mempengaruhi mood tadi juga ya. Jadi dan kesehatan ibu juga. Jadi sebaiknya pilih makanan yang tinggi serat dan tinggi antioksidan. Kalau pantangan secara khusus sebenarnya tidak ada. Tapi katanya dokter, ibu menyusui ini nggak boleh makan makanan yang pedas dok. Ya, sebenarnya kalau ada disampaikan malah kalau makan pedas terus anaknya jadi sakit perut atau mules gitu ya atau gimana. Sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung, Mbak. Jadi kalau misalnya ibunya makan sesuatu, bahkan ada yang juga bilang bawang putih, ada yang cabai gitu ya. Itu sebenarnya lebih kepada aroma ya. Kalau aroma iya, muncul di ASI itu iya, tapi secara langsung memberikan efek pada saluran cerna bayi itu tidak ada. Ya, jadi lebih beraroma aja hari itu ibunya makan apa, aroma ASI-nya akan begitu. Karena kan ASI juga diproses ya. Jadi keluarnya adalah tetap air susu ibu yang memiliki komponen-komponen yang sudah khusus gitu ya untuk bayi. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan untuk makan cabai. Yang penting jangan berlebihan prinsipnya kembali lagi. Oke. Kemudian dokter, apa nih dok tips dan trik agar ASI bisa lancar dok? Nah, ini tipsnya adalah tadi prinsipnya menyusui itu yang penting disusuin terus ya. Yang kedua adalah ibunya bahagia. Pastikan pada saat menyusui suasananya tenang dan nyaman. Kemudian cukupi cairan sekitar minimal paling tidak 2,5 liter ya sehari. Kemudian tidur yang berkualitas memang pada saat menyusui 6 bulan pastikan mungkin 2-3 jam itu harus menyusui. Nah, paling tidak disempatkan di sela ketika anak tidur pun ibunya juga bisa tidur dan beristirahat. Kemudian tidak boleh diet ketat. Ya, tidak boleh diet ketat karena itu akan mempengaruhi lagi kepada produksi ASI-nya nanti. Oke, jadi kalau diet dilarang ya dokter ya karena akan mempengaruhi juga. Betul, kalau misalnya berkonsultasi biasanya kita tetap aja hitungannya untuk ibu menyusui. Biasanya baru kita perbolehkan tuh setelah 12 bulan bayinya ya. Oke. Terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan dokter untuk ibu menyusui kaitannya dengan nutrisi ini dok? Oke, jadi penting sekali ibu mengetahui bahwa nutrisi pada saat hamil maupun menyusui itu penting. Karena kita tidak bicara hanya pada bayinya, tapi adalah generasi mendatang Indonesia ya, supaya lebih berkualitas gitu ya, terkait kecerdasan anak kita nanti ya. Oke deh. Siap, terima kasih Dokter Dina atas penjelasannya soal nutrisi menyusui. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama. Oke, sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Dina sudah membahas ya apa pentingnya nutrisi bagi ibu menyusui. Kemudian juga tadi ada tips dan triknya. Yang penting adalah gizinya seimbang, ibunya juga harus bahagia.
Dan itu penting sekali ya, karena tadi untuk masa depan, Ibu Dina bilang juga stunting adalah salah satu kasus yang harus kita cegah ya sama-sama, dengan salah satunya adalah kontribusi dari ibu untuk memenuhi gizi, agar ini ya, agar bisa membantu tumbuh dan juga perkembangan yang baik bagi anak. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Dina Aulia Insani, dokter spesialis gizi, pamit undur diri. Sampai jumpa.